Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis kitab Aqabatut Thariq. Ya, tidak terasa teman-teman semua kita sudah memasuki bab terakhir dalam kitab Aqabatut Thariq. Ya, insya Allah kalau sudah beres kitab ini nanti akan diganti dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, nanti teman-teman harus mempunyai kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi biar ngajinya tuh ada bekas. Jadi jangan dianggap ngaji ini cuman denger aja, saya nggak mau gitu ya. Jadi teman-teman ada bekasnya, ada hadiah yang bisa kita persembahkan untuk kehidupan berupa ilmu gitu ya. Qurratul Uyun. Siap Kang Fahmi. Ya, teman-teman semua silahkan dibuka halaman 82. Kitab Aqabatut Thariq. Saya lupa lagi naro oh ini mana naro spidolnya, suka lupa-lupaan mulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Kang Fahmi ada kajian nanti, kajian suami istri, tapi istri kita harus sambil ngaji, yang istri suami harus ngaji, nanti by Zoom ngajinya ya, ngaji aja terus ya, insya Allah kayak gitu dapat kok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dwi, sehat ya? Waalaikumsalam Abah Tito. Rokok atau simpan di sini mah. Ya teman-teman semua, sebelum kita mulai seperti biasa saya akan mengulas dari Aqobah yang pertama sampai Aqobah yang terakhir, biar teman-teman bisa memahami alur dari makom ini gitu ya. Jadi makom itu apa sih? Bukan makom keramat teman-teman ya. Makom itu adalah stasiun ruhaniyah. Makom itu adalah stasiun ruhaniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, perhatikan ke sini ya. Perhatikan ke papan tulis. Jadi teman-teman semua, ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala seterusnya ya. Ya pasti selalu diawali oleh apa? Oleh yang namanya al-ba'is. Kalau al-intibah, kalau dalam kitab ini adalah al-intibah. Apa sih itu al-intibah? Al-intibah itu adalah pembangkit spiritual, atau dalam bahasa kekinian dinamakan dengan spiritual awakening. Bila sehat ya, spiritual awakening, atau dalam bahasa kitab itu dinamakan dengan al-ba'is, pembangkit spiritual. Ini banyak gejalanya. Bisa karena faqoh. Ya, faqoh itu satu kondisi yang menyebabkan kita terpuruk dalam kehidupan, yang pada akhirnya kita mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah teman-teman semua, biasanya teman-teman dijerat masuk dalam ranah spiritual itu biasanya oleh faqoh ini gitu ya. Kalau bahasa kerennya tuh yang dinamakan dengan ya, bahasa kerennya tuh apa Mas Dwi, masih ingat gak? Ya, dinamakan dengan kegelapan jiwa ya, the dark of soul gitu ya.
Nah, teman-teman biasa dari sini. Nah, dari sini teman-teman, karena mengalami berbagai macam proses dalam kehidupan kita di masa lalu, maka teman-teman harus memulai dengan apa? Dengan taubat. Ini sudah kita ajarkan. Jadi teman-teman yang baru ngaji, yang baru gabung ya, nah ini harus dilengkapi makom tobatnya, ada di channel YouTube. Tinggal dilihat aja. Ya pakoh itu the dark of soul. Jadi teman-teman jangan mengira Islam itu nggak keren. Sudah ada istilahnya namanya fakoh, di bahasa Arab kan, the dark of soul gitu ya. Nah setelah taubat, apa yang harus teman-teman lakukan ya? Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah ngaji al-ilmu yang semalam saya kirim di grup pusat ya. Mungkin di masa lalu kita pernah melakukan dosa-dosa besar kan gitu, dosa zahir ataupun dosa batin. Nah, salah satu cara untuk mengimbangi dosa batin, dosa zahir yang berat di masa lalu, teman-teman harus memilih rutinitas yang mempunyai bobot nilai yang berat juga. Dan tidak ada pahala yang lebih unggul daripada ini. Gitu. Ya tidak ada pahala yang lebih unggul daripada ngaji zaman sekarang itu gitu. Tolabul ilmi. Nah, ini adalah al-intibah, bangkit spiritual. Nah, setelah teman-teman ngaji ya, apakah akan lancar begitu saja? Enggak, teman-teman. Pasti banyak halangannya. Halangan itu apa? Yang dinamakan dengan al-awaik. Apa itu al-awaik? Al-awaik itu adalah 4 hal yang sering menghalangi perjalanan spiritual kita. Di antaranya dunia, setan, makhluk, nafsu yang pernah kita bahas juga. Jadi teman-teman yang baru gabung silahkan lihat di YouTube-nya aja. Nah, setelah al-awaik, apakah sudah beres? Ternyata nggak beres teman-teman. Ada yang dinamakan dengan al-awarid. Apa itu al-awarid? Awarid itu adalah ganjalan dalam perjalanan spiritual. Nah, biasanya apa ganjalan terbesar seorang hamba ketika dia ingin berjalan menuju Allah? Biasanya tersandung ya dalam masalah rezekinya. Dulu saya sebelum ngaji, duit saya banyak aja. Tapi setelah ngaji, kok duit saya seret. Ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Ya jujur aja, jujur. Ya. Dulu sebelum saya ngaji, banyak uang saya. Link saya bagus. Tapi setelah ngaji kok seret. Sampai buat bayar bisaroh aja yang 100.000 per hari nggak bisa. Misalnya kayak gitu. Ya misalnya kayak gitu. Dan memang itu tantangannya, challenge-nya gitu ya. Masalah rezeki biasanya. Dulu jangan 100.000 Pak Ustadz. Ya, saya tuh bisa ya sodakoh ke siapa? Ke LC misalnya. Sekali itu tuh buka table tuh 50 juta, 100 juta. Tapi buat 100.000 aja sekarang berat gitu. Ya kan? Ya udah jujur aja teman-teman, jujur. Ya dulu ya. Kau tahu Pak Ustadz, kasyap, saya itu kasyap. Ya. Ada ya nih namanya yang dinamakan dengan al-awarid, itu ada ganjalan-ganjalan. Nah teman-teman, selain ada ganjalan, teman-teman ada yang dinamakan dengan pembangkit dalam perjalanan spiritual kita ini. Apa itu? Yang dinamakan al-bawais. Ya, ini al-bawais ini adalah tentang apa? Tentang harapan dan tentang ketakutan. Ketakutan untuk bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif. Karena bagaimanapun ketika kita sudah mencapai sini, teman-teman akan digoda oleh sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ini bakal balik lagi nih teman-teman yang dulunya menjauh ya, akan balik lagi ngedeketin kita untuk apa? Menggoda kita untuk melakukan maksiat. Nah, teman-teman gunakanlah khauf. Ya, ketakutan, takut kepada Allah.
teman-teman atau pernah di satu fase dulu ya mengalami berbagai macam tragedi, dosa dan maksiat lain, merasa inferior, merasa nggak berguna gitu ya, takut tidak sampai, teman-teman gunakanlah roja gitu ya. Nah setelah nyampe sini teman-teman ini kan ungkapan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ada yang keenam ya, saya tulis ini aja ya. Yang keenam itu apa? Yang keenam itu adalah al-qawadi. Qawadi itu satu realita yang mungkin teman-teman nggak bisa hindari, karena ini akan selalu tetap ada. Apa itu al-qawadi? Sesuatu yang dapat membelokkan dari arah tujuan kita. Nah teman-teman kalau udah nyampe sini, biasanya teman-teman tuh mempunyai banyak hikmah ya. Apa itu hikmah? Ilmu banyak, karena teman-teman ngaji nih, akhirnya nanti punya banyak pengikut, punya banyak follower, banyak yang ngedengerin. Nah kalau udah banyak ngedengerin, teman-teman akan mendapatkan permen. Apa itu permennya? Materi. Apa itu permennya? Banyaknya pengikut gitu loh. Nah kalau teman-teman tidak bisa menghindari itu semua, akhirnya teman-teman diam gitu. Jadi sesuatu yang bisa membelokkan perjalanan kita, yang membuat kita stuck di sini. Al-qawadi itu bisa berupa karomah, bisa berupa hal-hal yang di luar nalar, nurul ya. Ini kayak gini-gini nih al-qawadi. Nah teman-teman, kalau nggak dibimbing sama guru, stuck di sini, nyaman di sini, karena merasa sudah nyampe gitu ya. Kayak bunsin lah, kayak gitu-gitu ya. Harus dilewatin lagi. Nah teman-teman setelah melewati fase ini yang panjang perjalanan spiritual, lalu masuklah pada satu destinasi baru ya, yang dinamakan dengan asyukru. Nah ini akan kita bahas pada subuh kali ini ya, tentang syukur. Apa sih itu syukur? Ya nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke materi kitab Aqabatul Thariq, saya akan jelaskan tentang apa relasi syukur di sini dengan ini gitu ya, dengan berbagai macam undakan ini. Nah teman-teman semua, ketika kita sudah berjalan dalam spiritual yang panjang ini gitu ya, teman-teman akan mendapatkan kelegaan hidup ya, akan mendapatkan berbagai macam kebeningan hidup, akan mendapatkan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang mengesankan. Nah dari sini teman-teman, hidup teman-teman sudah mulai berbunga lagi. Yang tadinya mati, stuck ya, akhirnya melihat hidup tuh berbunga lagi, ada pelangi lagi gitu ya. Mulai indah nih hidup nih, ada kicauan burung lagi yang terdengar dan lain sebagainya gitu ya. Nah ketika kita sudah mencapai makom syukur, oke, nanti akan kita bahas panjang lebar tentang makom syukur. Yang pernah kita bahas di Sentul sebenarnya berkaitan dengan pelajaran kita pada subuh kali ini. Jadi teman-teman masih ingat kan, kalau kita mau jujur, mau kita iktiraf ya, bahwasanya hidup itu sebenarnya adalah tentang kegetiran. Benar gak? Hidup itu adalah sebenarnya tentang kegetiran. Nah kegetiran ini bisa menjadi sesuatu yang indah ketika apa? Teman-teman men-switch dari makom sabar menuju makom ridho. Karena pada akhirnya teman-teman semua ya, karena pada akhirnya teman-teman semua ketika melihat hidup yang banyak kegetiran ini, kita hanya bisa menerima kan itu, acceptance tentang kejadian apapun yang tidak bisa kita rubah kan gitu. Nah dari penerimaan ini teman-teman belokin lagi kepada makom syukur. Jadi makom syukur itu adalah moto kita, every single moment celebrate. Pada akhirnya teman-teman hanya untuk menikmati, merayakan kehidupan gitu. Jadi makom syukur itu tentang itu. Jadi makom syukur yang akan kita bahas pada subuh kali ini adalah pembuka ya, atau mukadimah ya. Jadi teman-teman belum masuk ke sana gitu, jangan pede gue di makom syukur nih, belum. Ini baru mukadimah.
baru just informasi aja. Nanti makom syukur yang aslinya akan saya bahas ketika teman-teman ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, itu makom asli. Jadi setiap makom itu teman-teman ada 3 pilar. Pertama, pilar ilmu, pilar hal itu kondisi spiritual. Yang ketiga adalah amal. Nah, di amal itu ada zikirnya. Apa zikir? Syukur nanti akan kita bahas. Ini baru informasi aja biar teman-teman tuh bergairah gitu ya dalam menjalani kehidupan. Sedikit banyaknya sudah mendapatkan informasi tentang syukur gitu ya. Jadi memang makom itu memang harus sengaja diambil, ya, harus sengaja diambil, menyengaja mengambil, ya, kayak masuk mall. Ya. Nanti insya Allah dijelaskan, ya. Waalaikumsalam Teh Dina, gimana, sehat ya Teh Dina ya? Di pintu aja udah ada. Oke teman-teman ya, makom itu bisa naik turun ya, bisa dong ya, bisa naik turun. Makanya teman-teman ngaji aja terus, biar apa? Biar nanjak terus. Jadi jangan sampai kita mengira. Jadi ginilah ya, intinya saya kasih bocoran dikit aja. Makom yang akan kita bahas ya dari awal sampai akhir tuh nanti sekitar ada 1000 manzilah teman-teman ya, ada 1000 manzilah. Jadi setiap makom mempunyai 100 hal. Itu yang akan kita bahas tuh, urut satu persatu. Bayangin ada 1000 manzilah ya, 1000 aqobah, tanjakan. Dan itu lama, tek gitu. Tapi akan dikompres, dipercepat ya, insyaallah. 1000 anak tangga. Oke teman-teman ya, sekarang kita masuk ke halaman 83. Oke. Jadi jangan teman-teman ngira tasawuf itu simple ya. Tasawuf itu penuh dengan ilmu. Ya, tasawuf itu penuh dengan ilmu. Seperti halnya ngaji fikih itu penuh dengan ilmu. Ya gitu ya, tasawuf pun sama, penuh dengan ilmu. Jadi bukan lagi merasa, tapi memang kita ada di fase itu gitu loh. Paham ya maksud saya, kayak gitu. Penuh ilmu dan perjuangan. Oke teman-teman, halaman 83. Amin Allah ya rabbal alamin. Ya, halaman 83. Jangan sampai yang ngaji berbulan-bulan belum punya kitab Aqobatut Thoriq ya. Nggak di print gitu, bahaya itu, pelanggaran kelas berat itu ya. Print teman-teman ya, kalau yang belum ngeprint silahkan ngeprint dari sekarang. Halaman 83. Asyukru teman-teman nih, syukru secara bahasa ya, syukur secara bahasa dapat nanti saya kirim di grup pusat, nanti sama Uda Peri atau sama Isep dikirim di grup pusat ya. Nah, syukur secara bahasa adalah as-sana wal madhu. Apa tuh as-sana? As-sana itu adalah tentang pujian. Al-madhu juga sama, pujian. Ya, jadi as-sana ubil jamil ala fi'lil ikhtiyari. As-sana itu kayak semacam kita melihat bahwa memang hidup ini penuh dengan keindahan gitu. As-sana itu. Wal madhu adalah tentang pujian. Ya, as-sana wal madhu. Yuk kita buka ayat 1, surat 1 ayat 2. Teman-teman ya, saya ajak mendalam tentang apa sih itu ayat 2 dalam surat 1, yaitu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdu ya, nanti teman-teman saya ajak untuk mengelaborasi tentang alhamdu. Jadi nanti ketika kita mengucapkan alhamdulillah, teman-teman sudah sedikit banyaknya memahami maknanya. Jadi bukan artinya, maknanya.
Ya kalau artinya mah teman-teman dari TK udah tahu gitu kan. Sekarang maknanya nih. Nih. Nah, teman-teman, alif lam di sini kalau dalam kaidah nahwu, nah ini namanya alif lam lil istighraq, namanya alif lam lil istighraq. Apa arti alif lam istighraq? Al di sini mencakup seluruh apapun dalam kehidupan kita. Jadi istighraq itu untuk menenggelamkan gitu, istighraq itu. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita sebenarnya adalah tentang bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nama alif lam istighraq itu segala pujian gitu, segala puji. Nah, alif lam di situ adalah alif lam lil istighraq. Jadi segala pujian lillah, hanya untuk Allah. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita isinya adalah tentang bagaimana kita menikmati kehidupan ini lalu kita persembahkan kembali kepada Allah. Tentang alhamdulillah Rabbil alamin. Jadi tentang pujian hidup itu gitu. Asana walhamdu itu tadi. Asana wal madhu. Itu tentang apa itu yang dinamakan dengan kehidupan. Jadi sesuatu yang kita lihat sebagai musibah, oke, pada intinya belum kita melihatnya secara rounded, secara menyeluruh gitu. Kita hanya melihat satu sisi, face off. Ya, face off tuh satu sisi saja yang kita lihat gitu. Kalau kayak bulatan tuh baru kita ngelihat segininya, belum kita melihat seluruhnya gitu loh. Nah, kalau kita sudah melihat dengan kacamata alhamdulillah ini teman-teman semua, baru kita mendapatkan apa? Mendapatkan realita bahwa sesungguhnya hidup adalah tentang bagaimana kita memuji Allah. Lalu pada akhirnya ibadah yang kita lakukan adalah tentang bagaimana kita memuji dan mengagungkan Allah. Jadi tidak ada lagi maksud dalam tujuan ibadah kita kecuali sebagai pengagungan kepada Allah. Jadi tanda kalau kita masuk kepada makom syukur, teman-teman semua, ibadah yang kita persembahkan adalah bagaimana kita berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu waktu beliau sedang sholat, dilihat sama istrinya Sayyidatuna Aisyah. Kata istrinya, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Segala apa yang kau lakukan pasti diridhoi oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, artinya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bentuk dari alhamdulillah ini, mengembalikan nikmat kepada Allah. Kemarin kan kita pernah bahas bahwa teman-teman semua, oke, ketakjuban kita kepada Allah ini sudah mulai hilang dalam diri kita. Melihat hidup itu biasa saja kan. Nah, kalau teman-teman sudah banyak takjubnya dalam kehidupan ini, nanti naik levelnya kepada apa? Ke level alhamdulillah ini. Jadi teman-teman menjadi Abdul Hamid. Ya, jadi nama kita tuh jadi Abdul Hamid. Hamba dari yang Hamid itu, yang maha terpuji. Orangnya Muhammad. Perilakunya adalah Hamid gitu ya. Jadi nanti naik ke sini nih kalau teman-teman. Jadi kalau untuk sebelum masuk ke sini nih, teman-teman harus ada perasaan takjub dulu sama Allah. Kalau enggak, ya enggak bakal naik ke sini. Enggak bakal. Yang mentok gitu ya. Teman-teman harus diawali oleh rasa takjub dulu sama Allah. Nah, ini sudah mulai hilang dalam diri kita rasa takjub kepada Allah itu.
Kenapa melihat hidup itu biasa aja. Nah, sebelum masuk ke takjub ini, teman-teman harus mempunyai ilmu apa yang pernah saya bilang tentang rahmat itu. Ya, tentang rahmat. Bahwa hidup kita ternyata dipenuhi oleh rahmat. Maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kan. Ya kan? Baru Alhamdulillah gitu. Sebenarnya itu berurutan. Nanti insya Allah ada kajian khusus tentang tafsir Al-Quran, tafsir Al-Fatihah bil isyari namanya. Jadi kita menafsirkan Al-Quran dengan gaya tafsir isyari. Ini saya spill sedikit aja ya. Jadi kalau kita mau ke takjub, teman-teman harus melihat hidup itu adalah tentang rahmatnya Allah. Apa itu rahmat? Beyond of out reckoning. Jadi hidup kita tuh sebenarnya banyak sekali di luar naralnya gitu. Yang tadinya kita melihat kita tuh jatuh, kita terpuruk, wah udah kita habis nih sampai sini. Ternyata ya di luar perdugaan kita settle sampai sekarang. Kita masih bisa ketawa, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa beli baju lebaran gitu. Ya kan? Ya udah teman-teman, itu namanya rahmat. Nah, dari rahmatnya taikin lagi takjub kepada Allah gitu. Takjub. Nah, dari takjub ini masuklah ke alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya sampai sini paham ya? Tuh, alurnya dari rahmat ke takjub langsung ke alhamdulillah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman takjub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman nih ada indikasinya loh. Teman-teman menjadi apa? Enigma. Apa itu enigma? Teman-teman mempunyai daya pikat yang kuat. Karena teman-teman takjub sama Allah, teman-teman ya, Allah memberikan satu aura namanya enigma. Apa itu enigma? Daya pikat yang kuat. Magnet. Jadi mempunyai magnetism. Jadi teman-teman semua mempunyai satu aura namanya sigma. Ya. Dalam bahasa Sunda itu jadi sima. Ya. Kan kalau dalam bahasa Inggris itu sigma. Ya. Bahasa Sunda aja itu sima, teman-teman. Ada orang Sunda nggak di sini? Teh Pera tuh pasti tahu ya, sima. Kang Dwi tahu kan sima? Nah, sebenarnya sigma ini ngambil dari bahasa Sunda, sima. Ya, simak maung ya kan. Dan Habila pasti tahu, orang Sunda tahu. Ternyata orang Inggris tuh ngambil dari bahasa kita. Jawanya itu apa ya? Coro Jawane sima iku apa nih? Aku orang ngerti. Di sini ada yang bisa bahasa Sunda Jawa nggak? Coba translatein ke bahasa Jawanya nih. Karisma. Nah, di sini nih. Teman kalau udah punya rasa takjub kepada Allah, Allah akan memberikan sigma. Sehingga teman-teman menjadi berkarisma gitu ya. Jadi sigma male atau sigma sigma kayak semacam punya daya tarik kuat lah. Jadi di sini nggak ya nyoni ya. Di sini udah nggak perlu pakai parfum aura. Tadi lah ya udah nggak pakai parfum aura, nggak usah. Ya, pesona, haibah namanya, betul tuh haibah. Ya ini bahasa ini tuh haibah ya, haibah saya lupa nih, haibah tuh haibah ini yang dicari banyak orang tuh haibah, teman-teman punya ilmu punya ilmu sedalam apapun, mau punya pengetahuan sedalam apapun, nggak ada sigma itu biasa ya, itu biasa aja. Haibah itu tulisan gini nih.
Jadi saya mau cerita tentang saya punya uyut. Uyut tuh bahasa Indonesianya apa ya uyut ya? Di atasnya kakek apa tuh? Di atasnya kakek apa tuh? Teman-teman bahasa Indonesia apa tuh? Ya, uyut lah ya, uyut saya nih. Buyut ya, buyut aja ya. Nah, buyut saya itu teman-teman semua diceritain saya soalnya nggak ngalamin beliau nggak. Jadi kalau masyarakat itu lagi pada ngumpul zaman dulu nih, lagi pada ngumpul ngedenger suara bakiaknya aja itu kabur teman-teman ya, ngedenger bakiaknya aja langsung kabur saking haibahnya itu. Nah jadi ya teman-teman semua nih, tanda kalau kita udah nyampe sini nih ya, nyampe sini nggak ada orang yang berani ngomong keburukan di depan teman-teman. Itu tandanya, tanda tanya ya, nggak ada orang yang berani ngomong keburukan tanpa teman-teman merekayasa. Ya ada kan orang-orang yang merekayasa diri agar disegani orang, ada kan. Jadi apa kayak semacam menampilkan sosok berkarisma, nggak perlu teman-teman, jadi biasanya aja, jadi biasa aja gitu, tapi teman-teman mempunyai karisma gitu. Ya mempunyai pamor tuh, yang ngedenger bakiaknya aja tuh udah kabur. Sama kayak kiai saya dulu, saya ngalamin tuh, ada kiai saya begitu. Jadi lagi santri lagi pada ngobrol, lagi pada ngerokok, lagi pada ketawa ketiwi, ngedenger kiai saya cuman gitu dah itu pada kabur langsung. Itu yang dinamakan enigma atau karisma. Nah dari situ teman-teman naik set menjadi alhamdulillah. Nah tanda teman-teman di makom alhamdulillah, di makom syukur apa? Orang ya bersyukur memiliki kita, dekat sama kita. Istri kita bersyukur punya suami kayak kita. Anak kita bersyukur punya ayah seperti kita. Ibu kita bersyukur punya anak seperti kita. Kalau kita jadi bos, bawahan kita itu bersyukur punya bos seperti kita. Itu tanda kalau kita di makom syukur. Sekarang tinggal tanya pasangan kita, Mah, Pa, bersyukur nggak punya suami seperti saya? Bersyukur nggak punya istri seperti saya? Tuh, tinggal tanya, ya, tinggal tanya aja. Ya kalau ya udah gitu ya, Om Selamat ya, tanya aja. Kalau kita pengen ngetes kita sudah di makom syukur belum nih gitu ya. Jadi makom itu ya, makom itu tidak bisa direkayasa, saya bilang ya. Masalahnya nggak pada banyak bersyukur ya. Itu yang paling jujur itu adalah anak kita. Yang paling jujur itu anak kita. Kalau kita punya anak ya, yang paling jujur itu anak kita. Tanya, Dek, kamu bangga gak sama ayah, sama ibu? Tuh tanya aja. Ya mumpung bulan Ramadan teman-teman ya. Kalau enggak mumpung nanti lebaran tuh ya, tanya aja. Nah itu tandanya kita di makom syukur. Ya kalau nggak punya anak tanya suami. Ya kalau nggak punya pasangan, ibu bapak kita kayak, atau kan teman-teman kita. Jadi kehadiran kita itu semacam apa? Semacam berkah buat mereka. Yang pernah kita bahas, tuh. Rumit. Yang pernah kita bahas. Kayak Nabi Allah Isa alaihi salam, ya kan, beliau dalam Quran disimbolkan dengan apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kanu
wajalani mubarakan ainama. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku dimanapun aku berada, tempat itu, keadaan itu menjadi berkah gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan itu berkah gitu loh. Jadi tangan kita tuh kayak hand of God gitu ya. Ibaratnya tangan Tuhan lah gitu. Pegang tuh kayak berkah aja gitu. Bikin kerjaan berkah. Ya, bikin yayasan berkah. Bikin pengajian berkah misalnya kita. Jadi tangan itu berkah gitu. Ya, itu tandanya kalau kita sudah masuk ke makom syukur. Ya. Bikin masakan enak. Ada kan biasanya tangan nenek-nenek itu ya, bikin makanan apapun enak. Saya punya nenek, adenya kakek saya itu makanan apa aja enak dibikin sama beliau tuh. Padahal ya simpel gitu, kelihatannya tuh nggak enak, tapi ketika dibikin itu enak. Nah itu tanda-tanda makom syukur itu. Ya, tanda-tandanya itu sebagian gejalanya aja. Ya kan itu biasa tangan nenek-nenek itu. Ayah guru tuh bikin pisang goreng enak, tuh berkah tuh tandanya. Nah, itu tanda-tandanya ya, tanda-tandanya teman-teman ya, kayak gitu. Ya chef itu kan belajar, ini nenek-nenek kan nggak belajar masak, Teh Bulan belajar dari mana mereka? Biasanya gitu ya. Kayak sampai sini paham ya. Syukur tuh kayak gitu. Jadi syukur yang kita alami, makom yang kita tapaki ini berpengaruh pada orang lain di sekitar kita gitu. Nah teman-teman, kalau kita di makom sabar, okay, siapapun yang sedang berhadapan dengan kita itu bersabar ngadepin kita. Ya, kalau kita sebagai seorang suami, oke, ya, istri kita tuh sabar sama kita. Kalau kita jadi anak, orang tua tuh sabar ngadepin kita. Artinya itu musibah sebenarnya teman-teman, musibah bagi mereka gitu. Ya itu aja tuh. Ya itu kayak gitu. Ya udah sesimpel itu teman-teman. Kalau pengen tahu makom, mah kamu bersyukur nggak ngadepin aku? Nggak mempunyai aku, nggak, aku ngadepin kamu tuh bersabar banget. Tandanya kita masih di makom sabar. Ya kita sebagai musibah gitu loh. Jadi jangan sampai pasangan kita nggak doa gini, ya Allah hilangkanlah musibah dalam hidup hamba. Diijabah, ya diijabah. Akhirnya kita dimatiin teman-teman. Nah, itu musibah terbesar tuh kita. Ini musibah terbesar tuh kita gitu loh. Tiba-tiba paginya suaminya udah nggak ada gitu. Aduh. Ya, enggak bercanda. Ya bercanda teman-teman. Salah doa ya. Pasangan kita salah doa gitu. Ya, bercanda teman-teman, bercanda ya. Biar nggak tegang. Tapi memang faktanya seperti itu sih. Ya, kemarin jangan teman-teman berdoa gitu. Istri saya nonton. Karena jangan ngedoa gitu ya. Kita masih butuh Abah Tito. Ya, masih butuh Abah Tito sebagai ketum. Kita jangan. Ya Allah, doanya gini, ya Allah, kalau musibah itu adalah sarana saya untuk mencapaimu, ya Allah, musibah itu abadikanlah dalam diri saya. Gitu doanya. Biar Abah Tito panjang umur, ya biar. Caranya nyampe makom itu ngaji ya, ngaji aja, nanti juga ketemu ya.
Istri tercerahkan. Oke teman-teman, ya kita lanjutin ya. Kang Agus ngaji kayak gini aja, kan kita banyak kajian-kajian tuh, ikutin aja ya. Yang dikiring di link ikutin aja, ntar juga ketemu makom kayak gini, perasaan kayak gini tuh ketemu. Biar teman-teman tuh kalau udah nyampe makom sini tuh ngaji ilmu Kang Agus ya, ngaji ilmu. Jadi memang di masyarakat itu ketika ngedengar ngaji itu orientasinya langsung kepada apa? Langsung kepada Quran. Banyak yang saya ajakin ngaji. Yuk ngaji, ikut yuk. Saya belum bisa baca Quran tuh. Jadi stigmanya ngaji itu Quran gitu loh. Saya nggak bisa ngaji. Ya, emang ngaji itu bagi orang yang nggak bisa kan gitu. Kalau yang sudah bisa ngaji, ngajar teman-teman, jangan ngaji, ngajar gitu. Ya kan? Itu. Nah, itu diperbaiki lagi tuh pemahaman kita terkait ngaji. Ngaji itu adalah ngaji ilmu. Ngaji kitab, pemahaman, lebih kepada pemahaman, pemaknaan gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini secara istilah. Dari sini teman-teman dapat banyak kan tentang syukur kan? Ya udah, nanti ini baru mukadimah masalahnya ya. Belum mendaki gitu, belum. Nah, istilahan, adapun secara istilah, apa sih syukur itu secara istilah? Al-i'tirafu bi ni'matil mun'im. I'tiraf itu semacam kayak kita mengakui. I'tiraf itu yang melihat lebih dalam, i'tiraf akhirnya. Pagi ini ngajinya bahagia sekali ya, karena teman-teman ya baru pada beli baju lebaran, jadi saya kayak senang, ikut senang gitu ya. I'tiraf itu kayak mengakui ya, i'tiraf ni'matil mun'im, terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh sang mun'im, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kasih istilah gini teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung gitu. Ada nikmat, ada mun'im gitu ya. Jadi syukur itu tentang dua nih ya. Syukur itu tentang dua. Nah, ini bahan apa? Bahan renungan. Ini syukur nih. Nah, ini terbagi dua. Set ada nikmah, ada al-mun'im. Nikmah adalah bentuk ya, bentuk dari sesuatu yang Allah hadirkan, itu nikmat namanya. Kalau mun'im, sang pemberi nikmat. Nah, teman-teman semua, nanti syukur itu ada dua ya. Syukrun nikmah sama syukrul mun'im. Nah, kalau syukrun nikmah, nah ini makomnya kita teman-teman, ya harus diakui aja, ini makom kita ya. Kita ini bisa bersyukur ketika apa? Ketika kasih apa? Kasih nikmat gitu. Ada lagi para aulia Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, mereka bersyukur bukan tentang ini, tapi tentang apa? Tentang mun'im ini, syukur ya, tentang mun'im. Jadi dia bersyukurnya bukan tentang apa yang diberi, tapi siapa yang memberi gitu. Ini para aulianya Allah. Jadi bersyukur tentang siapa yang memberi, bukan apa yang diberi. Nah, ke teman-teman semua, nanti kita perdalam ini dulu aja ya. Saya nggak mau memperdalam ini. Nanti aja ini mah. Kalau kita sudah ngaji beneran tentang makom syukur, nanti saya kasih ini. Dan sekarang kita perdalam ini aja. Artinya gini teman-teman ya. I'tirafu bi ni'matil mun'im, mengakui nikmat yang Allah berikan. Artinya syukrul nikmat adalah tentang bagaimana kita melihat hidup kita dengan kacamata Jamal itu tadi itu. Artinya juga begini, kita perdalam lagi. Semakin banyak koleksi nikmat kita, itu akan semakin banyak koleksi syukur kita.
Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Ya, lihat lebih dalam lagi. Teman-teman semua, ketika teman-teman dipenuhi dengan kesadaran, teman-teman akan melihat bahwasanya segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita ini pada hakikatnya adalah nikmat. Nafas kayak kedipan mata, kayak berbicara, kayak mengedip gitu kan, mendengar, kita dikasih nikmat makan, dikasih nikmat tidur, dikasih nikmat bergerak, dikasih nikmat ngaji, dikasih nikmat ibadah. Itu kan nikmat semua nih. Nah, teman-teman hanya perlu hanya perlu apa? Hanya perlu mengkoleksi nikmat aja. Jadi kolektor nikmat teman-teman tuh, melihat apa yang ada dalam hidup kita dengan kacamata Jamal, pada akhirnya teman-teman bersyukur gitu. Ya, maksud saya paham ya teman-teman. Jadi kolektor nikmat aja. Dan pada akhirnya semua yang ada dalam diri kita ini adalah tentang ini, tentang nikmat itu tadi. Jadi kalau orang kolektor batu, kolektor apa, nah teman-teman kolektor nikmat aja. Nah, bisa kita menjadi kolektor nikmat ketika apa? Ketika kita melihat segala sesuatu yang lebih dalam. Dan tidak ada yang kebetulan kan gitu. Ada pepatah atau filosofis, tidak ada yang kebetulan kan gitu. Artinya semua yang hadir dalam hidup kita ini sudah di-grand desainkan oleh Allah. Oke? Dan pada akhirnya itu adalah nikmat. Kenapa? Karena lahir dari Al-Mun'im, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nih teman-teman, syukur nikmat adalah tentang teman-teman mengoleksi apa yang hadir dalam hidup kita. Pada akhirnya itu adalah nikmat. Tidak ada yang tidak. Suami yang ngeselin itu nikmat. Ya, suami yang ngeselin nikmat. Pada akhirnya akan kita rindukan setelah dia tiada. Anak yang ngeselin ya, juga nikmat. Pada akhirnya ketika dia sudah besar akan merindukan rumah yang kacau balau itu. Bojo galak nikmat. Ketika dia diam kita bertanya-tanya, what's wrong? Apa yang salah dengan diri saya? Bisa saya dimarahin kok enggak? Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Ya kan? Nikmat juga kan? Tangisan anak kecil juga nikmat teman-teman ya. Tangisan anak kita tuh ya nikmat. Ya. Apapun sebenarnya teman-teman ya harus mempunyai itu tadi, melihat lebih dalam, karena ajaran itu salah satu itu yang melihat lebih dalam. Enggak, bojo saya tuh baik ya, baik kalau rekening agak gendut tuh baik bojo saya. Ya, kayak gitu teman-teman ya, melihat lebih dalam gitu aja. Akhirnya teman-teman menemukan nikmat. Ngaji teman-teman nikmat. Nah, dari nikmat zahir, oke. Karena nikmat itu ada dua. Nikmat zahir, nikmat batin. Nanti diperdalam lagi nikmat zahir itu apa saja, nikmat batin itu apa saja. Nanti dari nikmat zahir, teman-teman pindah ke nikmat batin nih. Tentang sebuah kesadaran nantinya tuh. Itu nanti lebih dalam lagi. Jadi kalau nikmatnya sudah masuk kepada nikmat batin teman-teman, ini nikmat yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa diambil. Nikmat batin itu namanya nikmat aman, nikmat bahagia, nikmat hidup lega, lapang gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang di luar diri kita lagi, tapi sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, ini sesuatu yang sudah berada dalam diri kita gitu, bukan sesuatu yang di luar. Nah, itu nikmat batin namanya itu. Nah, ini yang mahal teman-teman. Karena nikmat zohir itu nikmat yang temporal, nikmat yang gampang pergi dan datang gitu. Tapi kalau nikmat batin, nikmat yang sudah ajeg dalam diri kita, seperti ketenangan, kebahagiaan gitu. Nanti kita lebih ngelihat nikmat itu seperti itu, bukan lagi nikmat luar. Ya, enjoy for your life betul.
Jadi nikmat batin yang mahal teman-teman. Ya selama ini kan kita melihat nikmat itu kan yang zahir aja. Jadi jangan teman-teman kira-kira ya, yang rumahnya mentereng indah itu nggak ada kebahagiaan di situ. Ya apa? Nggak ada kesumpekan di situ, ada juga. Dan jangan kita mengira rumah yang sempit kontrakan itu nggak ada kebahagiaan di situ. Nah, artinya apa? Kebahagiaan itu sebenarnya ada dalam diri kita, di dalam gitu, bukan di luar. Ya, saya pernah ngomong kan, ketika kita melihat bunga yang indah di taman, lalu kita menghirup udaranya yang segar, apa yang kita lakukan? Kita memejamkan mata. Kenapa kita memejamkan mata? Itu tanda bahwa keindahan itu dari dalam, bukan di luar gitu loh. Ya kan? Kita bisa main ke gunung. Ya, puncaknya keindahan itu saat kita memejamkan mata, bukan melihat. Kan gini, tangan kita sambil apa? Sambil kayak gini kan. Tanda itu keindahan itu dalam gitu. Nah, ini harus kita bangun saat ini. Biar kebahagiaan kita, syukur kita tidak bisa diganggu gugat lagi karena ada di dalam. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini. Ketenangan, kebahagiaan inside dari dalam. Nah, kalau sudah indah di dalamnya, keluarnya pun outputnya itu akan indah ya gitu. Nah, outputnya tuh akan indah gitu. Teman-teman kalau di dalamnya nggak indah nih, teman-teman mau ditempatin di mana kayak nggak bakal indah. Iya Teh Dina bener tuh. Ya kan? Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Keindahan itu berada dari dalam, itu maknanya. Makan enak nih, teman pasti merem. Enak banget. Pasti kan ngomong enak banget sambil merem kan gitu. Itu tandanya indah itu dari dalam, bukan di luar. Luar itu adalah gambaran keindahan dari dalam sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman dari dalamnya nggak indah, meskipun teman-teman ditinggal, tempat tinggalnya indah, itu jadi nggak indah. Ya, itu kayak gitu. Meskipun gitu ya, meskipun di luarnya indah, tetap dalamnya nggak indah gitu. Ya maksudnya kalau di dalamnya nggak indah, di luarnya pun nggak indah gitu. Meskipun kita tempat tinggal kita di Pondok Indah gitu, tetap nggak indah. Ya kan? Saya banyak ketemu teman-teman saya, ya kolega saya tuh kayak gitu. Ya, parkir bus aja bisa di rumahnya itu, dalam rumahnya tuh parkir bus bisa itu kayaknya. Teman saya dari Pondok Indah tuh dulu teman ngaji. Itu kalau parkir bus di rumahnya bisa. Main bola aja bisa itu kayaknya. Main bola nih ya 22 orang bisa itu di rumahnya. Saking gedenya teman-teman. Bisa nyasar itu. Ya, bisa manggil damkar itu kalau kita main ke rumah itu bisa manggil damkar tersesat. Ya. Tetap ngeluh. Ya Allah, gini amat ya hidup saya. Kenapa? Karena keindahan itu ada dalam gitu. Dan akan termanifestasikan keluar. Makanya teman-teman, kalau di dalamnya indah, oke, nanti seni cipta karya dia itu indah semua. Dia menginginkan yang indah-indah. Nah, inilah Thariqah Syadziliyah di sini main teman-teman. Nah, Thariqah Syadziliyah itu menginginkan keindahan-keindahan. Karena di dalamnya tuh indah. Pengennya apa? Pengen pakai baju yang indah. Ya, pengen pakai baju yang indah. Pengen terlihat indah terus gitu. Pengen yang terbaik. Nah, itu ajaran Thariqah Syadziliyah, lebih kepada estetika. Jadi lebih kepada syukur gitu kalau Thariqah Syadziliyah. Nah, teman-teman, karena saya dulu megang Syadziliyah juga, nah, ini yang saya ajarkan teman-teman. Jadi nggak boleh santri NK yang kelihatan kusem gembel tuh nggak boleh ya. Harus indah kelihatannya, karena kita nanti sebagai tajali manifestasi dari Al-Mun'im. Jadi orang ngelihat kita itu indah gitu loh.
Jadi orang ngeliat kita tuh kayak bersyukur. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi orang ngeliat kita tuh kayak bersyukur karena kita sebagai tajari al-mun'im. Nggak boleh gembel teman-teman. Penampilan harus perfect is number one. Nah, santri berani, bersih, rapi, wangi. Ya, nggak boleh santri NK nggak boleh yang gembel. Ya harus indah gitu. Karena mencitrakan keindahan dari dalam gitu. Harus keren. Ya, nggak boleh gembel-gembel. Siap support. Untung kita ada endorsement. Ya, ada endorsement tuh. Ya. Teriani. Teriani siapa lagi yang mau endorse? Santuy kan necis sekali. Udah paling jago kalau bikin singkatan kayak gitu, paling jago ini. Ya. Teman-teman lihat deh, Sadziliyah itu menampakkan keindahan. Karena memang core makom dalam tarekat Sadziliyah itu adalah makom syukur. Core-nya gitu, makom syukur gitu. Harus rapi, harus bersih, harus wangi gitu ya. Di rumah kita pun harus sama kayak gitu, harus rapi, harus wangi, harus bersih gitu. Meskipun rumah kita petakan ibaratnya, kalau rapi, indah itu ya indah kelihatannya gitu loh. Ini bukan tentang rumah kita gede atau kecil, tapi tentang apa? Tentang kerapihan, kebersihan tuh terjaga gitu ya di rumah kita itu. Kalau udah masuk toriko lain gimana? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Wong saya nggak ngajarin toriko kok. Saya ngajarinnya ya intinya aja yang saya ajarin. Teman-teman bebas mau toriko Syadziliyah, mau toriko TGN, mau toriko Tijaniyah, mau toriko apapun bebas ngaji di NK itu. Jadi NK itu bukan toriko teman-teman ya, bukan toriko gitu. Dia lebih dalam lagi. Artinya lebih dalam itu lebih kepada prinsip-prinsipnya ya. Jadi ingat ya, tik ya, NK ya, NK itu harus indah, harus powerful, harus berkarismatik. Karena teman-teman kalau nggak karismatik, dakwah itu nggak bakal didengar gitu ya. Dakwah itu nggak bakal karena karismatik itu modal utama untuk apa? Untuk dakwah. Jadi kenapa harus indah, harus berkarisma? Itu modal dakwah. Teman-teman, orang sebelum ngelihat ilmu kita, dia akan melihat penampilan kita dulu kan. Karena mereka bukan wali yang bisa kasyaf kita, nggak mungkin. Kita gembel-gembel kayak, oh ini wali. Enggak, bukan begitu. Ya, sistem zaman sekarang tuh bukan kayak gitu. Yang mereka lihat adalah penampilan kita dulu. Itu yang mereka lihat tuh. Nah itu ya yang harus kita tampilkan gitu. Meskipun ya baju kita murah ya, tapi rapi gitu loh. Ya rapi gitu. Itu ajaran tasawuf, bukan gembel teman-teman. Itu ajaran pang kalau gembel. Ya. Kita kan bukan sedang ngepang gitu. Kita sedang mengaji tasawuf. Nah, tasawuf itu adalah tentang keindahan, tentang estetika gitu ya. Jangan rebel. Ya, kayak gitu-gitu ya teman-teman semuanya ya. Pang ya. Saya ada kok buku pang gitu, ngerti. Ya, gitu. Kayak Gus Baha. Penampilan sederhana kan, berkarisma, mampu menarik orang banyak tuh. Meskipun pakai baju putih, pakai sarung, pakai peci hitam, tetap berkarisma gitu. Karena memang karisma itu ada di dalam. Ada di dalam. Nah, karisma itu ya, karisma itu lahir dari apa? Dari ilmu. Maka teman-teman yang ngaji di sini kan ilmu terus tuh. Nah, dengan ilmu itu teman-teman nanti berkarisma dengan sendirinya, nggak perlu nyari-nyari wiridnya. Salawat haibah nggak perlu. Ketika teman-teman punya ilmu, punya knowledge, itu akan berkarisma dengan sendirinya. Nggak perlu pakai wirid, nggak perlu mandi kembang, nggak perlu. Ya, perlu. Ya.
Ya nggak perlu pakai air kembang, dengan knowledge aja. Knowledge itu akan menampilkan enigma yang ada dalam diri kita. Meskipun muka kita biasa aja, berkarisma tuh indah kelihatan, nggak ngebosenin, ngangenin gitu makanya. Nah, karena ilmu itu nur, ya, akan munawwarun itu akan memberikan kesan gitu ya, kesan yang tajam gitu. Nah teman-teman ya, kalau pengen berkarisma, yang susah jodoh misalnya, ngaji aja nanti akan keluar. Ya kalau kayak batu tuh akan keluar apa sih? Batu tuh kalau digosok terus itu akan keluar apa tuh? Yang suka main batu jauh tuh, starnya tuh akan keluar gitu ya, starnya akan keluar gitu. Starnya akan keluar. Itu kilaunya tuh akan keluar gitu. Yang main batu kan kelihatan tuh ya, siapa nih main batu? Oh Pak dosen main batu, Kang Diazino main batu, Om Selam main batu juga tuh, pemain batu semua nih ya. Tapi belum ada kiriman batu ke saya. Ya. Terus saya udah nggak suka batu masalahnya. Dulu saya kolektor batu, sekarang udah nggak suka. Ya udah nggak pantas gitu pakai batu itu. Kalaupun pakai yang berlian gitu, masih pantas. Kalau berlian tuh masih pantas. Ya batu pondasi aja kalau sekarang memikirinnya itu saya. Teman-teman ya, mudah-mudahan banyak faidahnya. Itu baru mukadimah ya, batu cuplikan tentang makom syukur ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau kita di makom syukur akan terlihat dalam gerak keseharian kita gitu ya. Dan orang-orang yang di dekat kita, memiliki kita itu bersyukur. Nah pada puncaknya teman-teman ya, saya kalau nyeritain itu kayak sedih gitu. Pada puncaknya Rasulullah SAW bersyukur punya umat seperti kita tuh. Pada puncaknya Rasulullah SAW punya umat seperti kita tuh bersyukur. Karena bagaimanapun keadaan kita itu akan disetorin kepada Rasulullah SAW. Keadaan kita, amal kita itu akan disetorkan kepada Rasulullah. Kalau kita di makom syukur, begitu Rasulullah SAW melihat kita itu bersyukur. Catatan ya. Alhamdulillah ya, saya punya umat namanya Uda. Alhamdulillah saya punya umat yang bernama Abah Tito. Saya bersyukur punya umat yang bernama Teh Riani, punya umat bernama Om Salam. Bersyukur pada puncaknya itu yang ingin kita persembahkan adalah Rasulullah SAW bangga dan bersyukur punya umat seperti kita. Nggak lagi sedih gitu lah gitu, nggak lagi sedih. Itu pada puncaknya Rasulullah bersyukur memiliki umat seperti kita. Dan teman-teman semua ya, sekalian saya mumpung masih ingat ya, kemarin tuh lupa ya. Saya pernah janjikan ini ada amalan yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa dipanggil ke Madinah dan Mekah. Amalannya apa tuh? Ya amalannya haji ya, haji dan umroh lah ya. Amalannya apa? Amalannya teman-teman semua nanti di share, teman-teman nanti share. Sholawatnya nanti saya share ya. Kalau ini amalan batinnya ya, amalan batinnya. Saya kemarin udah ngomong ke teman-teman yang ada di offline, cuma saya lupa ya ngomong di Zoom. Kemarin ngomong tuh lupa ya. Jadi teman-teman semua, ini amalan batinnya ya. Ini bukan amalan zahir, ini amalan batin, namanya amalan zauq ya, amalan zauq. Ya udah masuk grup atuh ya, nggak bayar ini. Nggak perlu ngirimin KTP, nggak perlu ngirimin muka gitu teman-teman ya. Ya udah. Jadi amalan batinnya gini teman-teman semua. Kalau kita ya punya murid, kita misalnya kepala sekolah nih ya,
Nah, kepala sekolah, kita kepala sekolah. Terus kita punya murid. Ada 2 murid. Ya, satu murid yang baik banget. Ini murid baik. Ini murid yang bandel banget. Ya. Ini kedua-duanya berpeluang. Ya, boleh nanti saya kirimin nomornya, nanti masuk ke grup sampai beres ya. Sampai beres ngajinya, tungguin aja sampai beres. Nah, ada murid yang baik banget. Suatu waktu juga pasti akan dipanggil oleh kepala sekolah karena prestasinya, karena banyak sekali dia nyumbang piala di sekolah. Ya akan dipanggil oleh kepala sekolah untuk apa? Mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, teman-teman semua, sadar nggak kita kalau kita ini bukan murid yang baik? Ya, kita ini sadar bukan murid yang baik. Gitu. Nah, kita adalah murid yang kedua, teman-teman. Nah, murid yang bandel juga akan dipanggil ke kantor. Kenapa? Diperingatin udah nggak bisa, diomongin udah nggak bisa, dihukum aja udah nggak bisa. Nah, ini yang sering kita alamin. Kita dikasih musibah sering, teman-teman. Dikasih cobaan sering. Dikasih hal-hal yang tidak mengenakan hati sering. Sebenarnya kan teguran agar kita berubah kan gitu. Nah, ini nggak mompan-mompan, dikasih di sini, teman-teman. Pada akhirnya, ya kalau kita mengakui kita zalim, kita bandel, kita bodoh, kita ini dungu, kita ini bebel, satu waktu kita akan dipanggil juga kemana? Ke pusat ibadah gitu, ya, kepada Haramain, Ka'bah. Sering tidak peka nih. Pada akhirnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk kita berkunjung ke rumahnya. Nah, kita gunakan jalur yang ini, teman-teman semua. Kita iktiraf, mengakui, ya Allah, saya tuh bandel, saya tuh nggak bisa diomongin, saya tuh banyak zalimnya, saya tuh banyak salahnya, tapi saya nggak peka, ya Allah. Tolong panggil aku langsung menghadap rumahmu, ya Allah. Panggil aku menghadap Rasulmu, ya Allah. Nah, saya umroh 2 kali, teman-teman semua. Ini menggunakan jalur ini, bukan jalur ini. Karena saya mengakui saya itu bukan orang baik. Saya itu bukan orang yang religius, bukan. Saya mengakui saya itu orang bandel. Nggak mampu diomongin. Nggak mampu dinasehatin. Panggil saya, ya Allah. Untuk menuju rumahmu. Untuk bertemu dengan Rasulmu. Panggil saya, ya Allah. Nah, ini amalan batinnya, teman-teman, ya. Amalan batinnya. Dan saya punya pengalaman teman ngaji saya, namanya Pak Edi Beti, ya. Beliau orang radio dalam, orang Jakarta. Beliau desainer internasional. Nah, jadi dulunya tuh beliau nonis. Nah, ini kejadian unik, saya ceritain aja di sini. Beliau itu masih dalam agama yang lalunya, dia tuh udah ketemu Rasulullah. Beberapa kali ketemu Rasulullah. Pada akhirnya nanya, ibaratnya bahasa kita tuh, Bapak ini rumahnya di mana gitu. Saya pengen berkunjung ke rumah Bapak di dalam mimpi, ya. Oh, rumah saya di Makkah, di Madinah. Kamu berangkat ke sana, temuin saya di Madinah. Akhirnya dia bingung, Madinah tuh apa? Searching dong. Ya, diguling sama dia tuh. Madinah, oh Madinah tuh kota suci umat Islam. Lalu pada akhirnya dia nanya ke temannya lagi nih, gue pengen ke Madinah dong. Nah, ke teman saya yang nanya ini nih, gue pengen ke Madinah. Lu nggak bisa ke Madinah. Kalau lu pengen ke Madinah, lu harus Islam dulu, karena lu nggak bisa masuk sana. Akhirnya beliau syahadat di tangan guru saya. Login akhirnya nih, masuk Islam. Tuh teman-teman semua, ya, dia menggunakan jalur ini. Buat baik gimana, belum syahadat kok gitu, ini ibaratnya belum syahadat, tapi udah dipanggil gitu. Akhirnya dia
masuk Islam. Beberapa minggu setelah masuk Islam, akhirnya dia langsung menemui Rasulullah. Nah, kata guru saya, kalau kamu nyampe Madinah, jangan ke hotel, jangan kemana-mana, langsung nemuin Rasulullah gitu. Nah, beliau nyampe di Madinah, capek, mungkin perjalanan kan lama tuh, capek, nah, capek banget. Akhirnya tidur di hotel. Nah, setelah tidur di hotel, beliau tuh dibangunin sama Rasulullah. Kamu mau ke sini kan mau menemuin saya, ngapain kamu tidur? Bangun. Akhirnya dia ziarah langsung kepada makam Rasulullah. Tuh teman-teman, ya kita pakai jalur bandel aja ngaku kalau kita tuh bukan orang baik. Ya, panggil saya Allah, panggil saya wahai Rasulullah, karena saya tuh bukan orang baik, saya tuh orang bandel, nggak mempan dinasihati oleh siapapun. Bebel hati saya itu gitu. Saya tuh menggunakan jalur ini gitu. Nah, amalan sholawatnya teman-teman semua. Nah, ini amalan sholawatnya nanti insya Allah saya akan share di grup ya. Amalan sholawatnya amalan sholawat Fatih. Sholawat Fatih, sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Itu dibaca sebanyak-banyaknya aja, jadi nggak ada hitungan khusus gitu, nggak ada, dibaca sebanyak-banyaknya aja. Ya, yang sering saya baca tuh sebelum mukadimah kan ada tuh. Dan ini boleh direkam ya. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ya, teman-teman semua, saya dapat sholawat ini ya dari uyut saya, meskipun saya belum ketemu. Ya, udah itu mah rahasia lah ya, meskipun saya nggak ketemu secara zahir, tapi memang sholawat ini adalah sholawat turun temurun dari kakek saya terus ya sampai ke saya gitu. Jadi nah nanti teman-teman al-fatihahnya ke uyut saya, namanya Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara, itu nama uyut saya. Jadi Padmanegara itu adalah marga saya tuh. Nah, itu saya dapat marga itu dari uyut saya. Al-Fatihah ke beliau. Nanti mudah-mudahan teman-teman kalau ada waktu ya nanti ke Bogor ya. Nanti teman-teman bisa main ke ziarah ke makam uyut saya. Ya, nanti bisa ziarah ke makam beliau. Nanti suatu saat nanti saya ceritain tentang kisah beliau, dan ada kitabnya. Nanti insya Allah kita ngaji kitab beliau. Ya, nanti kita ngaji kitab beliau. Kitabnya bagus banget, hampir sama kayak kitab Aqobatut Thoriq. Nanti insya Allah kita ngaji kitab beliau. Ini lagi disempurnakan. Nanti saya share teh bulan. Hampir sama dengan kitab Aqobatut Thoriq, cuman lebih ngedakik lagi gitu. Jadi langsung pada inti-intinya tak gitu ya. Nah, saya di Atohiriyah itu ngaji kitab itu untuk ibu-ibu tuh 2 minggu sekali. Tentang nafs, lebih kepada jiwa. Bagus banget kitabnya. Ya, nanti saya share. Lagi disempurnakan dulu nih, Udah sempurna sih, cuman tinggal di reka-reka dikit aja itu. Alamat pesantrennya apa? Enggak, saya nggak ada pesantren, baru mau bikin. Ya. Lebih nampar itu, kita lebih nampar. Ini kan kalau kitab ini teman-teman semua ini karya dari guru saya, Kiai Lukman Saleh Marai. Nah, ada satu kitab lagi sebenarnya dari guru saya. Nah, insya Allah nanti kita akan pelajari juga. Nah, itu kitab lebih ngigit ya, Kalau ini kan jadi informasi aja umum, etalasenya. Nah, nanti dalamnya tuh kitab itu insya Allah nanti akan kita pelajari.
bagus kitabnya, dan udah dibahasa Indonesia kan, kabar gembiranya teman-teman ya, sudah dibahasa Indonesia kan. Jadi nggak bahasa Arab lagi, bahasa Indonesia, karena beliau ngarang itu ya dari perpaduan 3 kitab ya, sama kayak kitab ini. Pertama kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin, sama kitab Qutul Qulub. Itu 3 kitab itu diperas ya, diperas menjadi 1 kitab. Nanti insya Allah saya share ya ke teman-teman ya. Isep udah tahu lah, tapi kayaknya Isep belum ngeliat juga kitabnya ya, belum saya share ke siapa-siapa. Nanti itu udah pakai bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa baca, tapi akan kita kaji gitu. Nah, di dalam kitab itu kayak ada dialog antara kita dengan diri kita sendiri ya, dialog kita dengan diri kita sendiri itu ada tuh, bagus itu, deep talk namanya, ada di situ. Kayak kita nasehatin diri kita sendiri. Ya, insya Allah banyak manfaatnya. Ya, mulai kapan? Teh Wulan langsung gas aja ini, luar biasa ini Teh Wulan. Teh Wulan nanti kalau bukunya udah jadi nanti di share. Teh Pera mulai. Ya kalau bukunya udah jadi ya kan, Teh Wulan tuh lagi nyusun ya, jadi rangkuman dari Uda Peri itu kan disempurnakan oleh Kiai Imam. Nah dari Kiai Imam tuh disempurnakan lagi oleh Teh Wulan. Nah mau dijadiin buku nih yang kita Aqobatut Thoriq. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau udah jadi buku kita terbitkan ya. Kalau udah diterbitkan teman-teman bisa beli aja nanti ya, untuk bahan bacaan kita ya, untuk bahan bacaan kita tuh ya. Jadi namanya nanti sudah ada yayasannya tuh, Karya Yayasan Ngaji Kehidupan ya. Teh Vera kayaknya iya ini Jumat Barokah. Ya teman-teman nih, kalau ada yang mau masuk grup monggo silahkan ya. Ya Teh Wulan udah beres kan? Saya kayak ini deh, kayak Zeus gitu. Ya jadi teman-teman kalau ada yang masuk grup monggo silahkan. Ada ibunya. Nah kalau masuk grup monggo silahkan. Masuk grup bayar nggak Pak Ustadz? Bayarnya cuma 1. Kalau udah masuk nggak boleh keluar. Nah, masuknya itu bayarnya tuh. Kalau udah masuk nggak boleh keluar dan harus ngaji terus, itu bayarannya ya. Nanti kirimin nama, alamat, sama pekerjaan ya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya ini, alamat saya ini, pekerjaan saya ini gitu ya. Ada mantan juga nih, mantan kayak Kang Bowo udah keluar masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman terima kasih banyak. Insya Allah untuk nanti malam saya infokan untuk ngaji atau tidaknya ya. Waalaikumsalam Tom Buddha ya. Nanti malam insya Allah saya infokan ngaji atau tidaknya. Oke Teh Dina, salam buat suami ya. Nanti insya Allah hari Selasa kita mau main. Kalau masuk dibimbing langsung sama Ustaz. Ya itu sama Mbak, sama saya Teh. Saya ada di dalamnya. Tenang aja Teh, tenang aja ya, tenang aja. Enggak sama yang Ustadz yang lain, enggak. Kita bareng-bareng kok ya, bareng-bareng. Enggak pakai asisten saya mah. Nanti teman-teman semua bebas. Ada grup pusat, ada laki-laki, ada perempuan. Ustadz tadi nama Bu itu siapa? Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara. Beliau itu satu zaman ya sama Mama Abdullah Binu. Kalau yang teman-teman tahu tuh Mama Abdullah Binu, Mama Falak tuh satu zaman. Cuman nantilah ceritanya. Kira pakai enggak lah, ngapain pakai admin, emang perusahaan. Enggak ada admin-adminan.
Belum ada asistennya saya tuh. Jadi hitam. Ya teman-teman saya, teman-teman saya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah ikut ngaji, udah ikut mendengarkan. Mama gelar ya sejaman Ustaz. Mama gelar sejaman kayaknya, sejaman. Sama-sama Mama gelar sejaman. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke teman-teman semua ya. Oh iya saya lupa, Selasa kita insya Allah Teh Dina ya, untuk teman-teman yang di Tangerang nih ya, info bagus. Ada teman kita Kiai Taufik, beliau pengen didatengin rumahnya. Tadinya mau selepas Id, kayak kalau selepas Id kita banyak kegiatan gitu ya, banyak kegiatan. Kayaknya kalau selepas Id nggak bakal kekejar gitu. Jadi sebelum sebelum beres Ramadan nih kan ada satu pertemuan lagi hari Selasa, jadi ketemunya kita hari Selasa, kita mau main ke rumah beliau sekalian ngaji ya. Kalau ada yang mau ikut monggo silahkan ya. Ya nanti Teh Dina bisa ikut, kayak Bunda Taza bisa ikut nanti ke mana, ke Tangerang ya. Kayak Topik di rumahnya di apa sih namanya, Tangerang apa sih, lupa lagi tuh. Biasa biasa Bude bukber terus kita ngaji deh, Karawaci, daerah Karawaci ya. Jadi temen-temen kalau ada yang mau ikut monggo silahkan ya, daerah Karawaci. Ustadz jawab dong, apa yang mesti saya jawab, memang nanya apa? Oh iya Ustadz, alhamdulillah, makasih Ustadz ya. Sama-sama, cemilan viral TikTok ya itu kan, ya udah itu aja. Nanti WA aja, WA ya, WA ke saya ya, saya akan jawab 24 jam kecuali pagi ya. Nanti datang ya, sama suami ajakin aja, kalau suami berkenan ajakin aja ya. Kan dari Teh Dina rumahnya deket kan ya, nanti kalau enggak bareng aja kita. Itu kok Kang itu tahu bin Abdul Qadir Padmanegara ke Imam, tahu dari mana? Tahu dari mana ke Imam tuh? Oke teman-teman semua ya, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, bahagia, tetap semangat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nuntut ya. Enggak, aman. Oke teman-teman semua, sama-sama.